Yes, bertemu kembali kita di video pembelajaran dengan judul Sistem Peradilan di Indonesia. Mari ikuti materi berikut ini. Sistem hukum dan peradilan nasional. Pengertian sistem seperti terdahulu diulang kembali. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Unsur-unsur dalam sistem mencakup 1. Seperangkat komponen, elemen, dan bagian. 2. Saling berkaitan dan bertergantung. 3. Kesatuan yang terintegritas. 4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. 5. Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. Peradilan nasional, dasar hukumnya adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 2. Yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sistem peradilan nasional. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara peradilan yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan proses-proses peradilan. Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan atau diajukan. Sistem peradilan nasional di Indonesia peradilan terbagi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Yang kedua yaitu peradilan khusus, terdiri atas peradilan agama, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan nasional, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 2004 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dalam skema kita bisa lihat bahwa Mahkamah Agung membawahi pengadilan tinggi, pengadilan umum, pengadilan sipil, kemudian membawahi pengadilan tinggi, membawahi pengadilan tinggi militer, membawahi pengadilan tinggi tata usaha negara. Sedangkan pengadilan tinggi umum atau sipil membawahi pengadilan negeri umum dan sipil. Demikian pengadilan tinggi membawahi pengadilan negeri, pengadilan tinggi militer membawahi pengadilan militer, dan pengadilan tinggi tata usaha negara membawahi pengadilan tata usaha negara. Struktur kelembagaan hukum. 1. Merupakan sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. 2. Termasuk di dalamnya adalah lembaga peradilan, aparatur penyelenggaraan hukum, mekanisme penyelenggaraan hukum, dan sistem pengawasan. Sedangkan tata urutan perundang-undangan peraturan yang ada di Indonesia menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2003, maka urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR RI. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. Dan 7. Peraturan daerah. Sistem hukum dan peradilan nasional dibagi atas sistem hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, dan peradilan nasional. Peradilan nasional dan penggolongan hukum di Indonesia dibagi atas berdasarkan bentuk, wilayah berlakunya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuk, yaitu hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Berdasarkan fungsinya adalah hukum material dan hukum formal. Berdasarkan waktu berlakunya adalah hukum positif, hukum yang berlaku pada masa datang, dan hukum antar waktu. Sedangkan menurut isinya terbagi atas hukum privat dan hukum publik. Dan menurut sifatnya yaitu kaidah hukum yang memaksa dan kaidah hukum yang mengatur. Badan Peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Agama membawahi Pengadilan Agama. Mahkamah Militer Tinggi membawahi Mahkamah Militer. Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian informasi pembelajaran ini. Semoga menambah wawasan dan tetap semangat. Jayo. Sampai jumpa. Thanks.